Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Yang pasti bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan tentunya akan mendukung pelaksanaan yang namanya follow net sync. Karena kan sedikit mungkin saya menjelaskan secara sederhana bahwa kan pemanasan global itu kan sudah menjadi atensi kita semua. Iya. Jadi singkatnya mungkin atau sederhananya kalau kita ingin tahu bahwa kalau dulu kita itu tidak merasa terlalu panas, sekarang itu rasanya panas sekali. Terus permukaan air laut juga itu makin tinggi, sehingga yang dulu mungkin abrasi laut cuman sampai di mana, sekarang itu makin jauh. Nah, itu sebenarnya semua akibat dari adanya yang namanya pemanasan global. Sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Arwanda bahwa ada 5 hal yang mempengaruhi. Yang paling besar pengaruhnya itu adalah FOLU. FOLU itu ada forest and other land use net sync. Jadi forest adalah hutan dan lahan lainnya itu yang mempengaruhi harus dikelola dengan baik supaya minimal dia antara penghasilan CO2-nya. Jadi misalnya kita kan kalau mau mengakumulasi hasil daripada CO2 atau karbon itu misalnya dari pabrik, dari mobil, itu harus kita pastikan bahwa penghasilan O2 kita dari hutan dan pemanfaatan lahan lainnya itu memang harus seimbang minimalnya. Bagusnya malah lebih besar, sehingga seperti yang dikatakan tadi, suhu global itu bisa ditekan tidak lebih daripada 2%. Sebenarnya intinya seperti itu, sehingga kita yang kalau dulu kita punya kampung dingin itu tetap dingin, jadi tidak jadi panas, karena itu kan akibat dari pemanasan global. Di Jakarta itu tiap tahun itu air permukaan laut itu naik, makanya orang-orang di Muara Angke itu makin lama makin tenggelam. Nah, ini yang memang perlu kita antisipasi. Nah, pemerintah Provinsi Papua Selatan tentunya, karena kita kan di Papua Selatan ini kan mempunyai hutan yang cukup luas. Kalau ada kurang lebih, kalau hutannya itu ada kurang lebih 10 juta hektar, kalau dengan APL-nya itu sekitar 11 juta hektar. Nah, itu memang yang harus dijaga sebenarnya, dijaga, dimanfaatkan, dan kalaupun harus mau dikelola itu harus dipastikan kajian lingkungan hidup strategisnya seperti apa, sehingga betul-betul bisa menghasilkan O2 yang bisa menandingi hasil CO2 kita di seluruh dunia. Makanya persoalan ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan Provinsi Papua Selatan, akan tetapi sebenarnya ini adalah merupakan persoalan seluruh dunia lah sebenarnya. Makanya dunia itu bersatu padu. Itu misalnya kayak begini, Amerika itu menghasilkan CO2 besar, makanya dia berani membayar daerah-daerah yang bisa menghasilkan O2 supaya balance nih antara hasil CO2 dengan O2-nya. Sebenarnya seperti itu, supaya perubahan iklim secara global itu betul-betul bisa terjaga, bisa dipastikan kenaikan suhunya itu tidak lebih daripada 2%. Ini kan seperti yang catatan-catatan yang saya diberikan. Makanya saya kalau ditanya bagaimana dukungan provinsi, ya Pak harus mendukung. Karena ini kan bagian daripada memastikan kondisi masyarakat itu tetap terjaga seperti itu. Misalnya yang dulunya karena konsekuensi dari perubahan iklim itu tentunya akan berubah juga dengan hal-hal lainnya. Jadi contoh misalnya pengelolaan lahan dan sebagainya itu terkonsekuensi semuanya. Termasuk mungkin orang yang dulu cuma bisa kerja mungkin dari pagi sampai jam 10, yang bisa kerja sampai jam 12 sekarang hanya sampai jam 10 karena sudah terlalu panas, Mbak. Makanya kalau ditanya pemerintah provinsi, ya tentunya pemerintah provinsi akan mendukung sepenuhnya, tidak hanya
karena menjadian daripada pemerintah secara keseluruhan, akan tetapi juga pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa iklim-iklim global di masyarakat itu juga masih bisa terjaga. Saya pikir itu. Nah, kalau dukungan kan jelas. Hari ini kan pemerintah pusat sudah mensosialisasikan terkait dengan Volunet Sync. Nah, tentunya hasil sosialisasi tersebut juga nanti akan ditindaklanjuti dengan menyusun yang namanya rencana aksi. Jadi hari ini kita disosialisasi, besok itu akan disusun rencana aksinya yang tentunya akan memperlihatkan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi termasuk kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan itu berkaitan dengan Volu tersebut. Makanya Volu supaya net sync kan seperti itu kira-kira ya Pak ya. Jadi bagaimana supaya forest and other land use-nya itu termanfaatkan untuk minimal net sync lah. Saya istilahkan tadi, makanya saya coba-coba tanya sama Pak Ruanda itu ya minimal kosong-kosong. Minimal kosong-kosong antara hasil CO2-nya dengan O2-nya itu sama. Ya kalau yang paling bagus ya kalau hasil O2-nya lebih tinggi daripada CO2-nya. Terima kasih. Jadi memang ya pemerintah itu pasti harus memastikan itu, gitu. Jadi sosialisasi yang dilakukan pada hari ini itu tidak hanya selesai di tingkat pemerintah saja, akan tetapi sosialisasi itu harus sampai ke masyarakat. Kalau bahasa kehutanannya sampai ke tingkat tapak, ya Pak ya. Nah, sehingga memang diharapkan peran serta masyarakat di dalam mendukung pencapaian target-target Volu ini itu betul-betul bisa dilaksanakan. Tapi bagaimana caranya masyarakat bisa mendukung? Tentunya masyarakat harus diberikan pemahaman. Ya contoh misalnya bahwa kebiasaan-kebiasaan untuk membakar hutan itu perlu disosialisasikan dan dicari juga solusinya, karena membakar hutan itu juga kadang-kadang menjadi kebiasaan untuk misalnya bagaimana supaya binatang-binatang buruan itu bisa ini. Nah, itu mungkin nanti dicari solusi kira-kira seperti apa. Akan tetapi itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan dicarikan solusi kira-kira seperti apa bagusnya, karena kalau misalnya itu terus berlanjut tentunya kita tidak bisa net sync, tidak bisa membalanskan antara pemanfaatan hasil CO2 dengan hasil dari O2 yang ada di kita. Saya pikir itu, Mbak. Sebenarnya kalau berkaitan dengan penebangan liar dan sebagainya kan harusnya sudah ada aturan yang melandasi itu, bahwa penebangan hutan itu hanya bisa di area-area mana saja. Terus harus jelas juga izinnya, misalnya seperti itu. Catchment-nya juga harus jelas. Sehingga memang di luar itu tentunya yang dibutuhkan adalah penegakan hukum. Makanya memang mungkin nanti ke depan pemerintah Provinsi Papua Selatan bekerja sama tentunya dengan pemerintah kabupaten di wilayah cakupan Provinsi Papua Selatan tentunya akan sangat memperhatikan hal itu. Jadi kalau berbicara Volunet Sync ini kan bagaimana ketersediaan tutupan hutan dan pemanfaatan land use, jadi lahan lainnya untuk itu. Jadi perubahan-perubahan hutan pun itu juga harus betul-betul ada kajian-kajiannya. Jadi kalau misalnya memang terjadi perubahan hutan, diharuskan terjadi perubahan, itu memang harus ada namanya KLHS, kajian lingkungan hidup strategisnya harus jelas, AMDAL-nya harus jelas, sehingga memang semuanya itu harus sesuai dengan yang memang sudah digariskan oleh undang-undang. Makanya kalau berkaitan dengan yang pertanyaannya tadi ya tentunya ya tinggal penegakan hukum kalau misalnya memang ini cuman ya mungkin karena kan Provinsi Papua Selatan ini provinsi yang masih baru ya, sehingga memang kita juga tentunya akan mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam rangka penanganan hal-hal seperti itu. Harus siap, karena kan dengan luas lahan yang tersedia di Provinsi Papua Selatan, tentunya Papua Selatan itu juga
berkewajiban untuk menyumbang O2 bagi dunia. Jadi bukan hanya Indonesia. Jadi Indonesia itu salah bagiannya itu termasuk Papua Selatan yang akan menyumbang. Apalagi kan seperti disampaikan oleh Pak Ruanda tadi bahwa Bapak Presiden kita itu sudah berjanji di Paris dengan Paris Agreement bahwa Indonesia juga bersedia. Nah, kata Indonesia itu ya termasuk Papua Selatan dong tentunya. Seperti itu kira-kira. Jadi memang ya yang saya sampaikan tadi bahwa adanya kajian lingkungan hidup strategis, kajian-kajian lainnya yang melandasi dari adanya pemberian izin itu memang suatu hal yang sangat mutlak ya. Termasuk sosialisasi yang harus kita lakukan juga kepada masyarakat. Karena yang pertama dari kajian itu kita akhirnya tahu betul bahwa lahan-lahan itu bagaimana metode, bagaimana mekanisme, terus apa yang harus dilakukan kalau kita mau ada perubahan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua harus juga ada sosialisasinya, ya berarti bahwa keterlibatan masyarakat juga perlu, karena kan yang apalagi di daerah Papua ini kan ulayat dan sebagainya itu memang perlu disosialisasikan, sehingga memang perlu ada langkah-langkah di dalam mensosialisasikan supaya masyarakat juga paham dan masyarakat juga bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap apa yang akan terjadi, karena kan dampaknya itu kan kepada masyarakat. Sehingga memang apa yang dilakukan pada saat ini dengan adanya volunteering sosialisasi itu sangat bagus, dan itu harusnya akan ditindaklanjuti untuk sosialisasi juga kepada masyarakat. Nah, langkah-langkahnya nanti di rencana aksi pemerintah provinsi juga harus nanti kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tentunya semua stakeholder yang memang perlu untuk dilibatkan itu harus dilibatkan. Ya, misalnya kalau di sini kan tentunya kan ada dinas kehutanan lingkungan hidup. Terus ada dinas-dinas lainnya, misalnya kalau misalnya harus ada keterlibatan dinas PU dan sebagainya, termasuk dengan keterlibatan masyarakatnya. Di situ tentunya nanti renaksi, dan itu kan petunjuknya juga sudah ada dari Jakarta. Jadi bagaimana petunjuk renaksi model itu sebenarnya guidance-nya juga sudah disiapkan dari tim Volu Pusat. Nah, nantinya mungkin itu menjadi dasar kita, dan tentunya melihat kearifan lokal di sini itu juga harus dipastikan. Jadi kan renaksi atau materi renaksi yang disiapkan oleh pusat itu hanya menjadi bahan, memang garis besarnya kita pakai, akan tetapi tentunya ada kearifan-kearifan lokal di tingkat daerah juga yang mesti diperhatikan. Makanya memang peran serta masyarakat, melibatkan masyarakat, diskusi dengan masyarakat itu menjadi sangat penting. Jadi intinya bahwa kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan tentunya mendukung sepenuhnya terkait dengan rencana volunteering ini di Provinsi Papua Selatan, kan memang merupakan suatu kewajiban. Bapak Presiden sudah berjanji akan ikut di dalam bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca itu dengan mendorong semua resources Volu, termasuk Volu. Jadi kan ada 5 tadi itu disampaikan oleh Pak Ruanda, ada energi, ada limbah industri, pertanian, dan Volu. Nah, Volunya sendiri itu kan 60%. Tentunya kita harus dukung apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Bapak Presiden kita, dan karena kita juga masih menjadi bagian daripada Indonesia, tentunya kita juga wajib mendukung itu. Apalagi resources kita di Provinsi Papua Selatan ini cukup signifikan lah untuk mendukung itu. Nah, provinsi tentunya akan berusaha sepenuhnya dengan melalui dinas-dinas terkait, dan tentunya dengan melibatkan kabupaten dan masyarakat untuk bagaimana supaya dukungan terhadap Volu itu bisa berjalan. Nah, tentunya nanti penyusunan renaksi itu nanti akan kelihatan dan mencerminkan segala sesuatu hal-hal apa yang akan dilakukan, termasuk kearifan-kearifan lokal seperti apa yang menjadi ciri Volu di Provinsi Papua Selatan. Intinya bahwa ya mari kita sama-sama semuanya untuk berpartisipasi dan menjaga
Ya jangan sudah mulai kita jangan bakar-bakar hutan, harus hati-hati karena itu menjadi apa? Menjadi penyumbang CO2 untuk pemanasan. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.